Bagaimana tanggapan aparat karena itu wilayah terlarang Mas dan masih menjadi expire. Itu kira-kira Mas. Sementara itu dulu. Ya. Akan tayang di Klik Film nggak salah tanggal 5 di Klik Film. Durasinya 30 menit dan akan ada sequelnya, mungkin dua sequel seri itu. Terus tentu kita akan masih syuting untuk beberapa sequel lagi, untuk nggak mungkin cuma satu episode kelar, nggak mungkin. Ini panjang sekali karena beberapa, kalau ngomongin Petrus bukan hanya di Jogja, kita di Surabaya, di Bandung, Jakarta, jadi kita akan panjang. Jadi kalau kita nonton gaya mereka film luar ya, series doku series itu di Amerika Latin, misalnya tentang narko, ya memang harus panjang. Tentang si A, si B, kaitannya si C, itu akan semua kota akan kita rencananya ini akan petakan semuanya. Kota ini ada Paludo dan Putina, nanti kota lain dan Solo akan berlanjut berseri lah begitu. Targetnya apa sebetulnya? Targetnya bukan untuk ini, tapi membukukan suatu peristiwa besar yang tidak boleh terlupakan. Saya bilang tidak boleh terlupakan karena hampir saja terlupakan. Bahwa ya siapa lagi yang harus mengingatkan kecuali yang seumuran saya ya, yang pernah tahu peristiwa itu. Jadi kalau Gen Z ini kan nggak tahu bahwa dulu ada semena-mena orang ditembaki gitu. Karena kan dia jahat atau enggak, tapi itu semena-mena. Padahal ada hukum. Nah itulah. Ya, artinya yang diingat itu adalah dulu itu ternyata ada peristiwa semena-mena sehingga terjadi berita besar. Apakah keamanan itu yang diinginkan itu harus dengan kesewenang-wenangan kayak gitu? Makanya saya bikin judul pendeknya adalah sebuah tindakan tanpa pikir panjang. Itu maksudnya hampir semuanya, baik para pelaku, para keamanan, pihak keamanan, para korban, sama aja. Jadi semua itu mereka bertindak tanpa pikir panjang, semuanya dalam lingkup Petrus semua menggunakan pola pikir pendek semua. Baik yang bayar, yang dipalak, yang malak, yang nembak, yang punya pikiran berantas di atasnya sana sampai suarga itu tanpa pikir panjang. Nah itu sih untuk menyatakan. Dari komentar Pak produser adalah dasar ininya literaturnya kita mengambil dari pernyataan Presiden Soeharto dalam buku biografinya Pikiran dan Tindakan Saya. Di situ disebutkan bahwa dikarenakan stabilitas masyarakat yang sangat terancam, kemudian juga stabilitas nasional disebabkan karena kerawanan sosial, perlu kiranya diambil tindakan tegas di mana kekerasan harus dilawan dengan kekerasan. Nah dalam hal ini kata kekerasan ini mengandung satu ambigu untuk katakanlah menyisipkan pesan-pesan yang sangat kalau boleh saya bilang sangat tanpa pikir panjang, karena menembak orang, membunuh orang tanpa lewat peradilan dahulu, lewat proses-proses formal dan lain sebagainya, proses legal dan lain sebagainya. Itu kira-kira dari saya, mungkin bisa langsung ke narasumber Mas Arif. Video ini adalah sahabat karib dari korban penembakan pertama operasi kejahatan di Jogja yang bernama Wahyo tadi. Wahyo itu yang kemudian semua awal mula terjadinya peristiwa itu beliau mengetahui kronologisnya seperti apa.
ya, baru kemudian dari korban Wahyo itu berjatuhan korban-korban yang lain. Sementara di sebelah saya Mbak Tina ini adalah suaminya namanya Slamet Gaplek. Iya. Kalau di googling itu pasti keluar, betul. Terus Beliau adalah istri dari Slamet Gaplek, seorang Robin Hood Jogja pada saat itu. Di satu sisi berada di titik di mana titik itu dicap sebagai katakanlah preman, tapi di sisi lain dia adalah seorang penolong sesama yang sangat yang sangat murah hati menolong sesama. Nah, Mbak Tina ini mengalami di mana proses Mas Slamet itu dari mulai awal menjadi seorang yang dikejar, ya, jadi beliau mengalami buron, kemudian sampai hari terakhirnya di mana Mas Gaplek itu ditembak dengan cara yang sangat begitu. ya, nanti beliau bisa. Ya, betul. Boleh, Ibu? Ceritain sedikit Ceritain kejadian seperti apa sih kejadian waktu itu? Waktu itu beberapa bulan setelah suami saya menghilang karena pergi takut tadi dikejar-kejar, tiap hari itu dicari-cari, sudah diburon. Dia pergi meninggalkan Jogja ke Surabaya ke tempat kakaknya yang jadi marinir di sana. Kami minta perlindungan, mungkin ya dia ke sana. Setelah itu dia tertangkap di sana. Tertangkap di sana kadang ada orang yang menunjukkan juga sih, jadinya dia tertangkap. Kan waktu itu belum ada foto, nggak mungkin nyari orang begitu saja langsung ketemu, nggak bisa. Buruan pun nggak bisa, susah. Nggak seperti sekarang kan gampang nyari buruan karena ada foto, ya toh. Itu jadi istri muda dari suami saya yang ngasih tahu pada orang-orang yang cari itu loh, kasih tahu rumahnya di mana suami saya itu sembunyi. Ya, datanglah mereka ke sana. Satu orang yang masuk, tapi yang di luar tuh banyak sudah ngepung rumah kakak saya itu, kakak suami saya itu yang marinir itu. Terus dia tanya, saya mau tanya rumahnya Pak Sugeng. Pak Sugeng itu kakak suami saya. Iya betul, tapi Pak Sugeng sedang dinas, nggak ada di rumah. Ya kalau gitu saya mau cari Slamet Gaplek. Oh saya sendiri. Dia gitu, dikiranya dia yang nyari itu tetangga atau siapa ya gitu kan, dia orang di situ sembunyi toh. Gitu terus, ya mari ikut saya, dia gitu. Terus dia suaminya, kakaknya kebetulan datang tuh, dia minta izin, saya mau nangkap adiknya bapak gitu. Ya silahkan kalau memang adik saya bersalah gitu. Dibawa lah suami saya tuh pergi dari rumah itu. Tuh istrinya menyembunyikan saya tuh udah pulang dulu, seminggu kemudian itu. Terus dia dibawa dengan mobil ke Jogja. Sampai di Klaten, dan hampir sampai Jogja ya Klaten itu suami saya ditembak di perkebunan tembakau waktu itu sawah. Di jalan tuh ada kebun tembakau itu loh. Di situ suami saya dihabisi nyawanya. Ditembak itu dengan diberondong senapan itu sampai di dadanya itu 36 tir. Sampai belum lututnya, belum kakinya, belum sini. Suami saya hancur, tembak aja. Bukan cuma dada sekali, tapi langsung banyak gitu, berondong jadinya. Suami saya terus belum meninggal saat itu. Dia kan juga orang itu dia punya ilmu ya. Dia bilang gini, kalau kalian menghendaki aku